Shalom, selamat datang di ibadah online Persekutuan Doa Karyawan BTPN. Kembali kami menyapa rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada saat ini. Bersyukur karena kita boleh bertemu kembali secara online untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur buat napas kehidupan. Kami bersyukur buat kekuatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat setiap pencapaian yang Kau izinkan terjadi dalam pekerjaan kami. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Saatnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Buat perbuatan yang heran dan ajaib. Dan inilah kami Tuhan, biar Engkau berkata-kata melalui kuasa kasih firman-Mu Tuhan, yang akan mengubahkan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan menyembuhkan kami, yang akan memulihkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, inilah kami Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau, dan kami siap mendengarkan Engkau berkata-kata buat kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita buat Allah kita yang ajaib dan heran. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagumkan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagumkan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagumkan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari rekan-rekan yang terkasih, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Firman akan memerdekakan kita. Firman akan menguatkan kita. Firman akan memberikan pengharapan buat kita. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku
takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalamku. Oh, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Yakub Triandoko, Gembala Senior dari Gereja REC, Reform Exodus Community, yang ada di Surabaya, ada di Batam, dan ada di Sorong. Bapak Ibu Saudara, kalau mau mengetahui lebih banyak, bisa lihat di website kami di rec.org.id, rec.org.id. Di situ ada banyak artikel juga, ringkasan khotbah, juga jawaban-jawaban terhadap banyak pertanyaan tentang kekristenan. Dan saya juga pendiri dari Grace Alone Ministry, sebuah pelayanan pembinaan jemaat yang berfokus pada leadership, evangelism, apologetic, dan preaching. Jadi 4 wilayah, LEAP, leadership, kepemimpinan, evangelism, penginjilan, apologetics, pembelaan iman Kristen, dan P-nya adalah preaching, khotbah. Nah, itu saja perkenalan dari saya. Saya sungguh bersyukur bisa ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita bisa walaupun tidak berjumpa secara langsung, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Mari kita menyiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Tolonglah kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan jelas. Di tengah situasi pandemi seperti ini ya Tuhan, banyak ketakutan, ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa tenang. Kami terbawa oleh berbagai macam berita yang ada, hati kami seringkali dikuasai oleh kecemasan, tapi kami mau menenangkan hati kami sekali lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari Engkau berbicara. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan.
kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, situasi pandemi semacam ini, saya yakin di antara 10 orang mungkin yang berbahagia hanya satu. Itu pun kalau dia punya bisnis di bidang digital atau di bidang delivery, di bidang makanan pokok saja. Di luar itu kita semua sama-sama struggle, kita semua sama-sama menderita. Ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita. Beberapa orang sudah ketakutan, tidak bisa tidur berhari-hari. Beberapa mengganti nama Ayub, ya ganti namanya Ayub supaya bisa kuat, ternyata ya sama saja. Tetap sulit menghadapi situasi seperti ini. Beberapa orang yang biasanya wajah tanggal tuanya itu sebulan sekali aja di akhir bulan. Sekarang hampir tiap hari kita melihat banyak orang dengan wajah kesusahan. Kalau saling bertelepon, saling menyapa satu dengan yang lain. Lebih banyak berita-berita yang membuat hati kita ini kurang sejahtera, membuat hati kita tambah takut. Nah, tapi hari ini mari kita belajar dari satu bagian Alkitab. Satu bagian Alkitab yang sudah sangat terkenal sekali. Saya akan membacakan di dalam Markus pasal 4 ayat 35. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab, silakan membuka di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Amin. Cerita ini adalah cerita yang sudah sangat terkenal sekali. Kalau kita pernah jadi anak sekolah minggu, ya kita pasti pernah mendengarkan ini. Kalau kita pernah jadi guru sekolah minggu, ini juga menjadi salah satu teks yang terkenal sekali. Kalau kita tidak siap mengajar, biasanya ambil teksnya itu yang terkenal-terkenal. Kalau bukan Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus meredakan angin ribut, Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berjumpa dengan Sakius, dan seterusnya. Ini teks yang sudah sangat terkenal sekali. Tapi karena sudah sangat terkenal sekali, kita seringkali membacanya kurang teliti. Karena kita menganggap bahwa kita ini sudah tahu. Itu repotnya kalau kita melihat sesuatu yang sudah terbiasa. Jadi kalau kita sudah melihat berkali-kali sesuatu yang biasa, daya pikir kita yang kritis itu sudah mulai tidak ada. Misalnya, kalau saya sering kasih contoh itu adalah lagu anak-anak misalnya. Ada lagu anak-anak sebetulnya banyak yang salah sih. Misalnya lagu Nina Bobo, oh Nina Bobo gitu. Nanti anaknya walaupun laki namanya Gatot atau Jarot gitu. Ya tetap kalau malam mamahnya nyanyinya Nina Bobo, Nina Bobo. Sehingga saya membayangkan anak-anak Indonesia itu sejak kecil sudah mengalami krisis identitas sebetulnya. Kalau siang dipanggil temannya Gatot atau Jarot gitu. Tapi kalau malam berubah namanya menjadi Nina gitu. Ada hal yang mungkin kita nggak sempat berpikir karena itu sebagai sebuah kebiasaan. Misalnya lagu yang lain adalah cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Nah, bagi kita yang pernah menanam jagung, pasti tahu menanam jagung itu beda dengan menanam mayat. Kalau kita menyemayamkan mayat, begitu, menguburkan mayat, itu memang perlu menggali yang dalam. Tetapi kalau kita hanya melakukan tanaman jagung, menanam jagung, kita tidak perlu menggali lebih dalam. Nah, itulah kelemahan kita. Saya masih bisa memberikan banyak contoh yang lain, tapi intinya adalah sesuatu yang sudah biasa bagi kita, itu membuat kita kehilangan daya kritis kita.
Nah, mari kita sekarang akan melihat bagaimana kita menyelidiki bagian ini. Nah, di dalam khotbah ini saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama saya akan menerangkan kegagalan murid-murid. Bagaimana murid-murid gagal untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saya akan menerangkan apa tujuan dari persoalan. Apa tujuan dari persoalan yang datang. Dan mari kita lihat murid-murid gagal dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Dan itu bukan penilaian saya, itu adalah penilaian Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-40 dari Markus 4 tadi dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi jelas dari perkataan Tuhan Yesus, kita bisa tahu bahwa di mata Tuhan Yesus, murid-murid itu takut. Murid-murid itu tidak percaya. Tapi mari kita melihat mengapa Tuhan Yesus menganggap murid-murid itu tidak percaya. Nah, mungkin kita akan mengalami kesulitan untuk menilai orang lain, tetapi ini adalah penilaian Tuhan Yesus terhadap murid-murid. Dan Alkitab teks yang kita baca tadi memberikan petunjuk yang cukup jelas. Ada tindakan-tindakan tertentu yang memang menunjukkan bahwa seseorang atau beberapa orang kurang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah murid-murid itu kurang memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Kurang cermat memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-35, Tuhan Yesus berkata begini, ketika hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Garis bawahi kata kita berarti Yesus dan murid-muridnya. Dan garis bawahi kata ke seberang. Jadi Tuhan Yesus itu sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka semua tanpa terkecuali, karena Yesus pakai kata kita akan bertolak ke seberang. Yesus tidak mengatakan beberapa di antara kita akan sampai ke seberang, tapi kita bertolak ke seberang. Dan Yesus juga sudah menegaskan bahwa mereka itu akan pergi menuju ke seberang. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang menuju ke seberang, to the other side, maka itulah yang seharusnya diyakini oleh murid-murid. Bagaimana bisa murid-murid itu ketika terjadi angin ribut, bagaimana bisa murid-murid itu berpikir bahwa mereka akan mati, tenggelam di tengah lautan? Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa mereka itu tidak akan sampai ke seberang? Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan tidak mengatakan, marilah kita berjalan, berlayar, dan nanti kita lihat hasilnya. Kalau keadaan baik-baik saja ya kita selamat, nanti kita bertolak ke seberang. Mari, kalau tidak ada masalah, ya kita akan sampai ke seberang. Yesus tidak bilang begitu. Yesus mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Sehingga tidak mungkin mereka tidak sampai ke seberang. Murid-murid gagal untuk memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Kita, berarti semuanya, Yesus dan murid-muridnya akan selamat. Dan selamatnya adalah sampai ke seberang. Tetapi murid-murid juga mungkin tidak terlalu memperhatikan ketika Tuhan Yesus mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus memang sengaja tidak memberitahukan bagaimana perjalanannya. Tuhan tidak mengatakan demikian. Marilah kita menikmati perjalanan yang indah dan nyaman ini sampai ke seberang. Tuhan juga tidak berkata begitu. Tuhan cuma mengatakan marilah kita berangkat ke seberang. Dia tidak pernah berjanji situasi perjalanannya seperti apa. Nah, itu adalah cara Tuhan sebetulnya untuk melatih iman kita. Ada seorang penulis buku yang bernama Peter Kraft. Di dalam bukunya dia mengatakan satu kalimat yang sampai sekarang saya selalu ingat. Dan kalau saya terjemahkan, kurang lebih bunyinya adalah begini. Allah sengaja tidak menjelaskan segala sesuatu kepada kita. Jadi Allah tetap menyembunyikan sebagian dari kita. Karena Allah memberikan ruang bagi kita untuk beriman. Ketidaktahuan merupakan ruang untuk beriman. Kalau semuanya itu sudah jelas
dan sudah pasti seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya, maka kita tidak perlu beriman. Kita beriman dan tidak beriman pun ya tetap akan terjadi. Dan kalaupun kita beriman, itu sebetulnya bukan beriman. Itu karena ya sudah, memang sepatutnya seperti itu. Jadi kalau kita mau dikatakan kita beriman kepada Tuhan, maka kita harus melihatnya bahwa ada ketidaktahuan di situ. Ada ketidaktahuan. Tuhan sengaja tidak menjelaskan segala sesuatunya kepada kita. Misalnya di dalam Roma 8 ayat 28 juga dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana Allah bekerja tidak disebutkan di ayat itu. Kebaikan apa saja yang Allah mau munculkan untuk setiap kita juga tidak dijelaskan di ayat itu. Jadi cara kerja Allah kepada kita itu Allah membuka sebagian sehingga kita itu cukup punya alasan untuk beriman. Allah membuka sebagian supaya kita punya alasan yang cukup untuk beriman. Sebab iman kita itu bukan iman yang buta. Bukan live of faith in darkness. Bukan lompatan iman di dalam kegelapan. Bukan. Iman kita bukan iman yang buta. Jadi iman kita perlu punya alasan. Tetapi kalau segala sesuatu dijelaskan oleh Allah, maka kita tidak punya ruang untuk melatih iman kita. Nah, murid-murid sama. Pada waktu itu Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dan Yesus sengaja tidak memberitahu apa yang akan terjadi di depan. Dia sengaja tidak mau kasih tahu kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya itu diberi ruang oleh Yesus untuk beriman. Dia hanya mengatakan bertolak ke seberang saja. Tapi dia tidak menjelaskan bagaimana perjalanannya. Nah, situasi kita sama seperti situasi murid-murid pada waktu itu sebetulnya. Kita sedang menghadapi badai dan kita sebetulnya tidak bisa memprediksi badai ini. Saya masih ingat pada waktu di akhir tahun saya mengadakan pertemuan dengan beberapa dosen teologi, beberapa hamba Tuhan di sebuah restoran. Kami membicarakan virus corona COVID-19 ini dengan nada-nada yang masih sukacita, seolah-olah kami menganggap bahwa wah ini jauh banget lah, ini kan terjadi di Wuhan dan sebagainya. Tapi nggak lama kemudian berapa minggu itu menjadi persoalan bagi setiap kita. Jadi kita benar-benar kaget dengan datangnya pandemi ini. Amerika saja negara yang sangat maju luar biasa sempat meremehkan virus ini. Donald Trump sering menyebutnya virus dari China, China flu, China virus. Tapi kenyataannya ini menjadi global virus. Semuanya tidak siap menghadapi pandemi ini. Dan kita juga tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan selesai. Tapi itulah gunanya ketidaktahuan. Ketidaktahuan memberikan ruang untuk latihan iman. Tapi murid-murid telah gagal. Dan mungkin saya, mungkin saudara juga telah gagal. Karena kita selalu bertanya kepengen kejelasan. Kepengen semuanya 100% jelas. Baru kita percaya. Itu bukan iman sebetulnya. Itu keniscayaan. Itu kepastian yang kita nggak bisa hindari kalau begitu. Namanya iman ya berarti ada ruang untuk ketidaktahuan. Nah, murid-murid sekali lagi telah gagal menyatakan iman kepada Tuhan. Karena yang pertama mereka tidak memperhatikan perkataan Tuhan dengan serius. Mereka tidak memperhatikan perkataan Tuhan dengan cermat. Itu adalah tanda yang pertama dari orang yang kurang beriman. Yang kedua, mengapa murid-murid dikatakan mereka itu penakut dan tidak beriman? Karena mereka ini mengupayakan sendiri. Jadi mereka itu berusaha dengan kekuatannya sendiri. Saya bacakan ayat 37. Ayat 37 dan 38 bunyinya begini dari Markus pasal 4. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu bahasa Indonesia menerjemahkannya mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Perahu itu mulai penuh dengan air dan murid-murid membangunkan Yesus. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa asli Alkitab,
dan beberapa versi bahasa Inggris juga dengan tepat menerjemahkan sebetulnya perahunya itu bukan sudah mulai penuh dengan air, bukan mulai, tapi ada kata sudah penuh dengan air. Sudah penuh dengan air. Jadi bukan mulai penuh, tapi memang sudah penuh. Pada saat perahu itu sudah penuh dengan air dan mereka yakin sebentar lagi pasti akan tenggelam, baru mereka membangunkan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, pada waktu pertama kali angin ribut itu terjadi, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Apa kira-kira yang dilakukan oleh murid-murid? Saya yakin yang dilakukan oleh murid-murid, karena sebagian besar di antara mereka itu adalah para nelayan yang handal dari Galilea, Petrus, Yakobus, Andreas, Simon, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang terampil. Mereka adalah nelayan-nelayan yang hebat. Maka saya menduga bahwa yang mereka lakukan adalah mengatasi persoalan itu sendiri. Jadi ketika ada angin ribut, mereka mungkin merasa, tenang sajalah, kita kan sudah pengalaman. Ketika mulai air sedikit demi sedikit masuk, mereka juga berusaha untuk, ini sudah biasalah, kita kan sebagai nelayan, kita sering menghadapi hal-hal yang semacam ini. Walaupun mereka tidak sadar bahwa keadaan akan menjadi semakin buruk. Jadi murid-murid ini tidak beriman karena mereka berusaha untuk menyelesaikan semuanya dengan usaha mereka sendiri. Setelah perahu itu penuh dengan air, bukan mulai penuh, tapi penuh dengan air dan keadaan tidak dapat dikontrol, maka mereka baru mencari Tuhan. Maka mereka baru mencari Tuhan. Jadi sebetulnya mereka itu merasa mereka yang berhak untuk mengontrol hidup, bukan Tuhan. Ketika mereka tidak berkuasa lagi untuk mengontrol, baru mereka mencari Tuhan. Dan itulah ironisnya, banyak orang Kristen, kalau dalam khotbah-khotbah saya selalu mengatakan, banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidup mereka. Dan bukannya menggunakan hidup mereka untuk menggenapi tujuan Tuhan. Dan itu ironis sekali. Orang-orang yang kelihatannya kalau menyanyi sungguh-sungguh, kelihatannya kalau beribadah itu begitu bersemangat. Tapi kenyataannya adalah mereka adalah orang-orang yang menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidup mereka. Dan bukan sebaliknya, menggunakan hidup mereka untuk menggenapi tujuan Tuhan. Nah, kita ini perlu memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Banyak orang sebetulnya menganggap Tuhan itu bukan sebagai bagian yang esensial, apalagi yang fundamental di dalam hidup mereka. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu ya salah satu dekorasi aja, kalau kita butuh kita pakai, kalau kita tidak butuh ya sudah. Dan itulah kenyataannya. Ada beberapa orang yang menulis buku tentang penyembahan berhala di dalam hati, mengajak orang-orang Kristen untuk berfokus kepada Injil yang benar, berfokus kepada Kristus saja sebagai harta satu-satunya. Dan salah satu cara untuk menguji apakah ada berhala di dalam hati kita, misalnya seperti yang diajarkan oleh Tim Keller, itu mengatakan demikian. Pada waktu kita punya masalah, nama siapa yang pertama kali muncul di pikiran kita? Pada waktu kita ada masalah, nama siapa yang tiba-tiba itu pop up di dalam pikiran kita? Nama siapa? Apa gagasan apa yang tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita pada saat kita menghadapi situasi yang buruk? Itulah berhala kita. Beberapa orang begitu menghadapi masalah bisnis yang suram, mereka langsung mikirnya, ada kenalan mungkin yang bisa diajak minta tolong. Padahal mereka lupa untuk berdoa dulu, mencari wajah Tuhan dulu. Ketika orang punya masalah, langsung teringat nama keluarganya, nama orang tua, nama yang lain. Tidak salah untuk mencari pertolongan dari orang lain, tidak salah. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan memang bisa bekerja melalui orang lain. Saya tidak ragu tentang itu. Jadi ketika Tuhan menolong kita, bukan berarti langsung dari surga kepada kita. Dia seringkali memakai orang lain untuk menjadi kepanjangan tangannya. Saya setuju dengan itu. Tetapi ini masalah hati kita. Ketika kita punya masalah pertama kali,
Nama siapa yang muncul di dalam pikiran kita? Nah, murid-murid pada waktu itu ketika angin ribut datang, mereka tidak cari Tuhan dulu. Mereka selesaikan sendiri semuanya. Setelah perahu benar-benar penuh dengan air, mereka tidak bisa mengontrol, baru mereka mencari Tuhan. Itu adalah tanda yang kedua dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan tanda yang ketiga dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, selain mereka tidak memperhatikan perkataan Tuhan dengan cermat, selain mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, yang ketiga adalah mereka punya pikiran negatif, memikirkan yang negatif tentang Allah. Mari kita melihat ayat ke-38. Ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Coba kita pikirkan situasi ini. Murid-murid menghadapi angin ribut, mereka sudah berusaha dengan kekuatan sendiri, mungkin mereka membuang airnya, mungkin mereka mulai memasang layar, mungkin mereka mulai berusaha untuk menyesuaikan dengan arah angin dan sebagainya. Saya tidak terlalu menguasai dunia nelayan atau pelayaran. Tapi mereka mengupayakan semuanya, akhirnya gagal. Akhirnya gagal, mereka membangunkan Yesus. Nah, pada waktu mereka membangunkan Yesus, bayangkan seandainya Bapak Ibu Saudara adalah murid-murid waktu itu, sedang ketakutan karena semua usaha yang dilakukan tampaknya tidak berhasil, ketika membangunkan Yesus, seharusnya kata pertama yang Bapak Ibu Saudara katakan kepada Yesus apa? Kira-kira, kata pertama apa yang Bapak Ibu Saudara akan katakan kepada Tuhan Yesus? Saya menduga kita akan menjawab, Guru, tolonglah kami. Guru, tolonglah kami. Itu harusnya perkataan dari orang yang sudah merasa tidak mampu lagi. Ketika murid-murid tidak mampu lagi menguasai perahu mereka karena penuh dengan air, seharusnya mereka dengan rendah hati datang kepada Yesus dan minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tapi yang dilakukan murid-murid bukan itu. Mereka membangunkan Yesus dan mereka berkata begini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita mati. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, ketika orang terpuruk, tidak mampu mengontrol segala sesuatunya, seharusnya yang dia lakukan adalah dia datang tertunduk, dia datang berserah penuh kepada Allah. Tapi ternyata manusia memang terlalu sombong, bahkan untuk bersandar penuh kepada Allah. Sehingga murid-murid datang membangunkan Yesus, dan murid-murid memarahi Tuhan, menegur Tuhan. Bukan cuma menegur, tapi mereka punya pikiran negatif tentang Tuhan. Dan mereka berkata, Guru, engkau tidak pedulikah jika kita binasa? Ketika kita menghadapi persoalan hidup kita, ketika kita kehilangan kontrol atas keadaan, kita juga seringkali berpikir yang tidak tentang Allah. Ketika kita sakit dan penyakit kita bertambah parah, kita mulai berpikir, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa penyakitku tambah parah? Ketika bisnis kita mulai amburadul, penghasilan mulai berkurang, jemaat saya ada banyak yang penghasilannya menurun, ada yang 30%, ada yang terjun bebas, lupa bawa payung gitu saudara, sampai 90%, ada yang dipecat dari pekerjaan, ada yang bisnisnya merugi dan sebagainya. Bukankah seharusnya ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini, kita datang kepada Tuhan dan minta tolong, bukan punya pikiran yang negatif dengan mengatakan, Tuhan kalau engkau mengasihi aku, mengapa keadaanku seperti ini? Kalau engkau mengasihi aku, mengapa bisnisku tambah terpuruk? Mengapa setelah stay at home, tambah bertengkar terus dengan keluarga, dengan anak-anak, dan bahkan pernikahan menjadi semakin runyam? Kita seringkali meminta Tuhan untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita, seolah-olah salib Kristus tidak cukup bagi kita. Bukankah Alkitab sendiri sudah mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada kita? Bukti kasih yang terbesar dari Allah adalah Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal.
Bukankah Alkitab juga mengatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita dengan cara mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. The cross is the greatest manifestation of divine love. Salib adalah manifestasi perwujudan yang terbesar dari kasih ilahi. Tapi kita seringkali lupa dengan itu. Kita seringkali berpikir yang tidak-tidak. Kita menganggap bahwa kalau kita sakit dan tidak terjadi mujizat, maka Allah tidak mengasihi kita. Ini jelas tindakan yang tidak beriman. Kita kurang memperhatikan Alkitab dengan baik. Karena Alkitab tidak pernah berjanji setiap kali ada masalah, selalu ada mujizat. Ayatnya mana? Setiap kali ada masalah, ada mujizat. Tidak. Tapi setiap kali ada masalah, ada pertolongan. Iya, itu amin. Itu Alkitabiah. Setiap kita, Tuhan pasti sediakan pertolongan. Tetapi bentuk pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita tidak selalu berupa mujizat. Hal-hal yang melampaui hukum alam, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang bombastis begitu. Tidak selalu. Allah pasti memberikan kita pertolongan, penghiburan. Tapi bentuknya tidak selalu mujizat. Nah, mari kita jangan berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan. Ketika ada peristiwa yang buruk menimpa kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya punya prinsip di dalam hidup saya begini. Walaupun kita tidak bisa melihat tangannya bekerja, tapi kita masih bisa percaya hatinya ada untuk kita. Saya ulang sekali lagi. Walaupun kita tidak bisa melihat tangannya bekerja, tapi kita masih bisa percaya bahwa hatinya tetap ada untuk kita. 3 hal yang membuktikan murid-murid kurang beriman. Yang pertama adalah mereka tidak memperhatikan perkataan Tuhan dengan cermat. Yang kedua karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah karena mereka berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang terakhir dari khotbah saya, yaitu apa tujuan Tuhan meletakkan kita di tengah persoalan. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu akan terjadi angin ribut? Pasti dia tahu. Tapi mengapa dia tetap menempatkan murid-murid di dalam situasi seperti ini? Untuk kebaikan murid-murid tentu saja. Tapi apa bentuk kebaikannya? Mari kita akan melihat 2 bentuk kebaikan Tuhan melalui persoalan. Yang pertama adalah supaya kita berubah. Supaya kita berubah. Mari kita melihat ayat 40 dan ayat 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara lihat di Markus 4 ayat 40 di sana ada kata begitu takut. Lalu ayat 41-nya adalah menjadi sangat takut. Dalam bahasa Yunani kata takut yang dipakai di situ berbeda. Jadi dalam bahasa asli Alkitab kata takut di sana berbeda. Yang muncul di ayat 41 itu lebih ke arah penakut. Tapi yang di ayat terakhir takutnya itu lebih ke arah respect, hormat. Jadi kalau kita membandingkan di situ telah terjadi perubahan. Murid-murid takut kepada keadaan, takut kepada persoalan, kemudian menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Bentuk takutnya beda, objek ketakutannya juga berbeda. Bentuk takutnya kalau di ayat 40 itu adalah penakut, tidak berani menghadapi sesuatu. Tapi kalau di ayat 41, takut di sini bentuknya adalah penghargaan, penghormatan, respect kepada Allah. Objek takutnya juga berubah. Kalau di ayat 40, objek takutnya adalah persoalan atau keadaan. Kalau di ayat 41, objek takutnya adalah Allah. Melalui persoalan yang berat di dalam hidup kita, Allah ingin mengubahkan kita. Allah ingin mengubahkan kita. Dan ini penting sekali. Saya masih ingat ketika saya masih S1 belajar teologi di strata 1, saudara.
Saya sempat mau keluar beberapa kali dan saya masih ingat suatu ketika saya sudah menyiapkan surat pengunduran diri karena saya kecewa dengan kampus saya kecewa dengan dosen-dosen, saya kecewa dengan keadaan yang ada pada waktu itu yang menurut saya jauh dari harapan saya. Saya sudah buatkan suratnya, lalu malam-malam saya ikut doa malam seperti biasa, semua diwajibkan doa malam dan saya sudah membulatkan tekad, besok pagi saya akan memberikan surat pengunduran diri saya. Dan saya tidak mau jadi hamba Tuhan lagi. Tapi di tengah doa malam itu tiba-tiba ada teman saya memberikan secarik kertas dengan sebuah tulisan. Sampai sekarang saya masih ingat. Kalau diterjemahkan, dia nulis dalam bahasa Inggris. Nah kalau diterjemahkan kurang lebih bunyinya begini. Kita seringkali mencari jalan keluar dalam bentuk keadaan yang diubah. Padahal Tuhan seringkali sudah menyediakan jalan keluar, yaitu dalam bentuk kita sendiri yang diubah. Kita diubah, itu adalah tujuan dari Tuhan meletakkan kita di dalam situasi yang buruk. Tapi kita seringkali sudah punya konsep, kalau Tuhan baik, Tuhan mengubah keadaan. Bukan Tuhan mengubah kita. Ini konsep yang keliru. Kalau dalam prinsip hidup saya pegang begini, saudara. Jangan minta Tuhan mengurangi bebanmu. Minta Tuhan untuk menambahi kekuatanmu. Jangan minta Tuhan untuk mengurangi bebanmu. Mintalah kepada Tuhan untuk menambahi kekuatanmu. Jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Ada apa-apa sedikit minta Tuhan mengambil masalahnya. Dan itu seringkali terjadi. Saya seringkali mendengar ketika orang Kristen baru susah seminggu, minta Tuhan mengambil kesusahannya. Nah terus bagaimana dia bisa keluar menjadi orang yang lebih baik? Nggak bisa dong. Allah itu meletakkan kita di tengah situasi yang buruk dengan maksud yang baik. Sebelum maksud yang baik itu selesai Allah kerjakan di dalam hidup kita, ya kita harus tekun, tahan di tempat seperti itu. Nah mungkin masa-masa pandemi ini, Tuhan memang ingin mengubahkan banyak hal di dalam hidup kita. Kita yang dulu suka sombong, kita yang dulu berpikir bahwa kita mampu menguasai segala sesuatu, kita mungkin dulu berpikir bahwa analisa kita itu selalu tepat begitu. Di tengah pandemi ini kita baru tahu bahwa semua kelebihan kita seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Jadi tujuan penderitaan, persoalan ada di dalam hidup kita adalah supaya kita berubah. Yang kedua, yang terakhir, tujuan Tuhan meletakkan kita di dalam sebuah persoalan adalah supaya kita semakin mengenal Dia. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Ayat yang ke-40 dan 41 saya baca ulang sekali lagi dari Markus pasal 4. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, perhatikan, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Murid-murid sudah ikut Yesus sebelumnya. Dari pasal 1 sampai pasal 4 Injil Markus kita melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Mungkin murid-murid mengatakan, wow ini luar biasa, ini nabi yang luar biasa ini. Ini orang yang luar biasa. Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang mendalam. Mungkin mereka berkata, wow ini yang kita nantikan nih. Pengajaran-pengajaran yang hebat. Dia guru moral yang baik. Dia orang yang sangat memperhatikan kebutuhan orang lain. Mungkin itu yang dipikirkan oleh murid-murid. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang sedang mereka hadapi bukan manusia. Tetapi Allah yang menjadi manusia. Mereka baru melihat itu ketika Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Yaitu mujizat atas alam. Angin ribut, danau pun dia hadir dan langsung diam seketika. Dan itu membuka pikiran mereka bahwa Yesus itu bukan sekadar nabi yang lain. Bukan sekadar pengajar yang lain. Bukan sekadar guru moral yang lain. Dia memiliki sesuatu yang lebih dari semuanya. Sehingga murid-murid semakin mengenal Tuhan. Allah yang menjadi manusia. Memang pada saat itu mereka mungkin tidak langsung bisa paham. Tapi itu menjadi anak tangga yang membuat murid-murid semakin naik ke atas di dalam pemahaman mereka.
tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Dan kita bersyukur kita hidup setelah kebangkitan Yesus. Sehingga kita bisa mengenal Dia dengan cara yang lebih jelas daripada murid-murid pada waktu peristiwa angin ribut ini terjadi. Kita tahu Allah menjadi manusia. Dia merengkuh penderitaan-penderitaan kita. Dia menanggung kejahatan-kejahatan kita. Dia mengalami kematian kita. Dan yang paling penting adalah dia mengalahkan kematian kita. Ini yang paling penting. Dia mengalahkan kematian kita. Sehingga kita tidak perlu takut lagi dengan apapun yang ada di dunia ini. Saya selalu memiliki prinsip ini dan saya ulang-ulang kepada jemaat saya. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa. Sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian telah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Saya ulang sekali lagi. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa. Sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian. Sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Kalau persoalan terbesar dan ketakutan terbesar sudah ditangani oleh Tuhan. Dia menang atas persoalan dan ketakutan kita yang terbesar. Masakan kita masih takut lagi dengan hal-hal yang lain? Apakah pandemi ini membuat kita takut? Tidak. Tidak membuat kita takut. Kita percaya Allah memelihara kita. Bahkan kalaupun kita harus mengalami kematian karena pandemi ini, kita tetap tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Bukanlah Roma pasal 8 mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukan pedang, bukan maut. Apapun yang terjadi, no matter what happens in this world, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satu orang pun, satu pribadi pun yang bisa untuk mengalahkan kita, mengambil kita dari tangan Kristus. Dan itulah yang membuat kita tenang. Kita tenang bukan karena persoalan-persoalan kita dibereskan oleh Tuhan. Bukan. Kita tenang karena kita tahu bahwa persoalan terbesar sudah dibereskan. Kita tenang bukan karena ketakutan-ketakutan kita semua diambil oleh Tuhan. Kita tenang karena ketakutan kita yang terbesar sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Nah, biarlah dengan firman Tuhan ini kita bisa mengubah sikap kita. Tiap kali kita berbincang-bincang dengan orang lain, ketika orang lain menebarkan pesimisme, menebarkan keluhan, kecemasan, ketakutan, biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita menebarkan optimisme, kita menebarkan penghiburan, kedamaian, kekuatan kepada orang lain. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi manusia, yang mengerti persoalan kita, yang mengalahkan persoalan kita. Karena firman Tuhan ini sungguh menghibur kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu ini. Tuhan masih mau berbicara kepada kami. Kami berdoa kiranya di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus, terus mengingatkan firman-Mu ini ke dalam hati kami. Di tengah situasi kami seperti apapun, ajar kami untuk tenang ya Tuhan. Ajar kami untuk tenang dan percaya bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Kami tidak minta supaya Tuhan mengambil semua persoalan kami. Tapi kami minta ya Tuhan, supaya Tuhan menambahkan kekuatan kami. Supaya kami tidak lagi menjadi orang Kristen yang cengeng, yang mudah putus asa. Tapi menjadi orang Kristen yang selalu berpaut kepada Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan kami bisa diandalkan. Karena Tuhan telah menjadi manusia, mengalahkan ketakutan kami yang terbesar yaitu kematian, membereskan persoalan kami yang terbesar yaitu dosa. Dan kami aman di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman semuanya, terberkati dengan firman Tuhan hari ini ya yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Trihandoko. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sekarang tiba waktunya saya mengajak kita semua untuk memberikan persembahan kita. Masih online
melalui transfer ke rekening BTPN dengan kode bank 213. Nomor rekeningnya bisa dicatat ya teman-teman, 900 10-nya 3 kali 6064. 900.000 6064. Nah, atau juga bisa dengan hashtag Pudentiana ya teman-teman. Persembahan kali ini kita nantinya akan memberikan untuk orang-orang yang membutuhkan, yaitu berupa bantuan sembako. Nah, biar kiranya kita semua yang terberkati boleh juga memberkati. Terima kasih ya teman-teman untuk persembahannya. Jangan lupa untuk ditransfer ya. Pada kesempatan kali ini, saya juga mohon bantuannya kepada Pak Pendeta untuk mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei. Nama-nama diantaranya adalah Erpanca Toho, Richard Ratuwalu, Fendi ASEAN, Erwin Firdaus, Deborah Luciana, Johannes Ignatius Tricahyo, Opi, David Mario Huta Barat, Leo Tiovan, Naomi Olga, Andri Herwanta, Ineke Melani, Michael Dwi, Faris Purba, Yohanes Kunto, Esther Melani, Willy Johan, Handi Rojak, Kusuma Aditarigan, Randi Remigus, Parlindungan Simanjuntak, Jenny Susanto, Jody Martin, F. Ari Wahyu, Michael Trisetya, Johannes Sigit, Marsia, Evalina Manurung, Joko, Ilga Liona, Kristina Reja, Daya Wardana, Dwita Magdalena, Pudintiana, Kristianus Sanjaya, Albert Mika, Maindra Krismana, Yakob Busme, Cory Grace, Tias Partogi, Ferdinandus Huber, Ucok Mandalahi, Sanjaya, Grace, Vivin Telia, Marta Kristina, Wiwik Wahyu, Erliana Handoko, Tony Hanjoyo, Ninik Herlani, dan Ivan Purnama. Selamat ulang tahun ya teman-teman semuanya. Kiranya damai sejahtera, kasih, perlindungan, hikmat Tuhan, serta berkat Tuhan melingkupi dan menyertai kehidupan teman-teman semuanya. Amin. Baik, kita sudah di penghujung ibadah online kita siang hari ini. Mari kita akhiri ibadah online kita dengan mengangkat pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, ditutup dengan doa berkat oleh hamba Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami bisa bersekutu bersama-sama menikmati undangan Tuhan untuk bersekutu dengan Allah Tritunggal, Pencipta, Penebus, dan Pemelihara hidup kami. Terima kasih Engkau mengundang kami untuk datang ke tahta kasih karunia Bapa, untuk mendapatkan kami, pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Engkau selalu menghampiri kami ya Tuhan, dan selalu menguatkan kami. Sebelum kami mengakhiri persekutuan kami ingin menyerahkan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Mei ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua yang berulang tahun ini. Supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan dengan benar, siapa Engkau yang sebenarnya di dalam hidup mereka. Dan bukan cuma mereka mengenal Engkau, tapi mereka juga hidup sesuai dengan pengenalan itu ya Tuhan.
supaya mereka sungguh-sungguh memberikan hidupnya bagi Tuhan. Hamba-Mu memintakan semua berkat rohani atas mereka, karakter yang baik, sifat-sifat Kristus ada untuk mereka. Hamba-Mu memintakan secara khusus kekuatan, kedamaian, penghiburan di tengah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong mereka. Kalau ada harapan-harapan mereka, kiranya Tuhan juga menolong mereka untuk menyelaraskan semua harapan-harapan masa depan mereka kepada tujuan kemuliaan Kristus. Supaya benar-benar hidup mereka menjadi hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih kalau ada di antara mereka yang punya persoalan yang berat, Tuhan hadir dan Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan. Kiranya Tuhan menemukan mereka semakin dewasa di dalam Engkau. Hamba-Mu juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau tahu betapa besarnya dampak yang ditimbulkan. Ada banyak orang yang sudah mulai ketakutan, terpuruk. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa tidur, stres, berkepanjangan. Anugerah Tuhan untuk seluruh dunia, terutama untuk Indonesia ini. Kiranya Tuhan menolong para peneliti yang sedang mencari vaksin dan obat. Kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan juga menolong para pejabat pemerintah yang sedang mengaturkan segala sesuatunya untuk mengurangi penyebaran virus ini. Tuhan tolonglah. Kiranya Tuhan berkemurahan atas kami ya Tuhan di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih, kami akan meninggalkan persekutuan kami masing-masing, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap mempersatukan kami di dalam Roh-Mu. Karena itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan kami lakukan sesudah ini, kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya dari Tuhan. Kiranya Bapa di surga memberkati dan menyertai Engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang sesungguhnya. Sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Teach me how to love you. Show me how to trust you. More than with my words or with a song. No, it's not been easy to live life down